Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya semuanya hari ini. Di tengah hiruk pikuk perpolitikan Indonesia, ya saya dalam hati tersenyum, sedih, marah, campur aduk teman-teman. Melihat aktor-aktor pelaku korupsi di negeri ini. Saya riwayat ke belakang ya teman-teman. Jadi kemunafikan di negeri ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini nggak berubah, bahkan getting worse ya, atau semakin buruk. Ini harusnya ada yang membereskan ya teman-teman. Harus ada pemimpin nasional yang membereskan ini semua. Kalau enggak, nanti jangan sampai rakyat itu marah ya. Kalau rakyat sudah marah, wah ini harus ada pengadilan rakyat ya. Jadi ini hampir ya, rakyat sudah hampir kena semua nih kemarahannya hari ini. Dipicu oleh kejahatan yang luar biasa di Pertamina yang disinyalir menyangkut bahan bakar. Nah, bahan bakar ini kan urat nadinya rakyat Indonesia ya. Setiap keluarga itu memiliki kendaraan bermotor. Otomatis mereka dirugikan, mereka marah. Itu ya teman-teman. Ini dasar yang bisa memicu kemarahan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, apa yang terjadi teman-teman? Akan terjadi darurat di negeri ini. Ya, akan terjadi chaos. Makanya penanganan pemerintah ini harus jelas ya. Teman-teman ya, jadi saya ngomong begini karena saya itu prihatin sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya seorang yang benar-benar dari kampung yang suka meneliti ya teman-teman. Saya itu meneliti sudah lebih dari 30 tahun ya. Meneliti macam-macam teman-teman ya di negeri ini, termasuk kelakuan birokrat, kelakuan pengusaha, ya, kelakuan akar rumput, kelakuan elit-elit ya. Jadi sampai hari ini saya belum lihat tanda-tanda kebaikan di negeri ini. Karena elitnya itu nggak memberikan contoh ya, teman-teman. Nggak memberikan contoh good governance, nggak memberikan contoh pengelolaan yang terprogram, nggak memberikan contoh. Ganti pemimpin, ganti cara, ganti pemimpin, ganti cara. Jadi garis-garis besar ya, atau garis-garis besar haluan. Kalau dulu zaman suatu ada garis-garis besar haluan negara, sekarang haluannya nggak jelas. Makanya korupsi hari ini luar biasa gede-gedenya, bukan main. Dulu korupsi 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar itu, 1 miliar pecah itu gede banget ya. Sekarang sudah pecah puluhan triliun, bahkan ratusan triliun, bahkan sampai 1000 triliun. Ini kan kejahatan yang luar biasa ya. Nggak perlu saya jelaskan ya teman-teman. Ini kejahatan yang luar biasa. Kalau pemerintah melihat kejahatan seperti ini, nggak ambil tindakan ekstra, ya ekstra, penanganan ekstra, ini ya keterlaluan ya, dablek ya, dablek. Kalau negara ini nggak susah-susah banget sebenarnya, asalkan pemimpin tertingginya itu memiliki visi yang jelas. Saya ambil contoh ya teman-teman, visi jelas itu contohnya satu, menciptakan negara ini anti korupsi. Udah itu garis besarnya anti korupsi, berarti siapapun yang korupsi dihukum mati. Gitu teman-teman. Jadi nanti nggak ada korupsi di negeri ini, walaupun ada itu memang benar-benar sudah ingin mati gitu. Ya harus begitu. Kalau enggak ya nggak akan selesai negeri ini soal korupsi, karena memang banyak sekali celahnya. Banyak sekali celahnya di negeri ini korupsi teman-teman. Ya. Jadi kalau seorang praktisi ngomong tuh hafal banget. Jadi saya praktisi di macam-macam ya teman-teman ya. Jadi hafal banget. Banyak celah korupsi di negeri ini. Bahkan saya bilang dari bawah sampai atas. Kan saya sering bilang korupsi di negeri ini seperti gunung es ya, fenomena gunung es yang terlihat
atasnya itu sedikit, di bawahnya menggurita. Terbukti kan hari ini, ya, salah satu anak perusahaan BUMN aja sudah ratusan triliun. Ini heboh menyakiti hati rakyat, BUMN menyakiti hati rakyat, yang notabene uang rakyat, yang dipercayakan pada negara untuk dikelola sebesar-besarnya uang murah rakyat, pasal 33. Ternyata hasilnya mengecewakan. Saya sering bilang nih teman-teman ya, saya orang Biso ya, yang berpikirnya masih clean and clear ya, saya nggak berkepentingan apapun ya, saya nggak berkepentingan, saya nggak mendapat gaji dari pemerintah, nggak mendapat apapun ya, saya rakyat biasa yang kebetulan ya, saya mengalami banyak hal ya, saya sudah dari akar rumput sampai elit sudah saya jalani teman-teman ya, dan bukan hanya jalani, saya teliti satu-satu. Bagaimana cara elit bekerja, bagaimana cara berpikir elit, bagaimana cara berpikir birokrat, bagaimana cara berpikir legislatif hari ini, bagaimana cara berpikir yudikatif, eksekutif. Jadi rakyat udah hampir nggak percaya, percayaan rakyat itu kecil sekali sekarang sama 3 pilar itu. Nah kalau 3 pilar rakyat udah nggak percaya, gimana bernegara ini? Gimana coba? Apakah nggak ada orang pintar di negeri ini yang pintar berintegrasi, jujur, kalah sama mafia? Teman-teman, di negeri ini hampir segala bidang ada mafianya. Bayangin aja, ini baru di migas ya, mafianya kata seperti itu. Nanti di pertanahan ada lagi mafianya, teman. Ya, di pertanahan nanti ada lagi di laut tuh, ya, ada lagi mafianya. Terus ada lagi di finance, ada lagi nih mafianya di finance. Pasar modal ada mafianya tuh. Ya, nanti di birokrasi ada lagi tuh mafia-mafia, raja-raja kecil itu. Jadi gimana coba? Aturannya kan nggak jelas tuh. Kalau semua ngikutin aturan, semua teratur hidupnya. Nah ini negeri ini perlu dibongkar, direplace lagi tuh aturan mainnya, direplace. Yang kotor-kotor dipangkas. Makanya harus tegas, semua yang kena hukuman mati dimatikan saja. Kan sudah banyak nih di Nusa Kambangan tuh ya, yang kena vonis hukuman mati dimatikan saja, ganti yang hukuman mati yang lain. Jadi negara kalau nggak menerapkan hukum dengan jelas, ya akhirnya begini, kacau ribet sendiri, ya bahasanya tuh dikasih hati minta rempel, melunjak. Ya, melunjak itu macam-macam, dari penjahatnya, dari pelaksana, ya dari penyelenggara negara juga banyak yang melunjak. Dikasih jabatan, ya merasa sudah dikasih amanah, wah mumpung saya amanah, mumpung saya dikasih jabatan, aji mumpung banyak sekali di negeri ini aji mumpung. Saya 30 tahun lebih ya teman-teman di lapangan. Ya. Di segala level teman-teman sudah saya jalani ya, sudah puas ya, bukan hanya berteori, saya praktisi langsung ya teman-teman. Jadi banyak orang yang aji mumpung, jadi berpikir tentang rakyat gimana juga nggak ngerti saya. Sampai hari ini aja rakyat ya teman-teman, saya kasih tahu ya, buat makan besok aja masih banyak yang bingung. Buat makan siang hari, dari pagi, siang hari, sampai malam hari itu masih banyak yang bingung rakyat Indonesia. Padahal udah hampir 100 tahun merdeka. Anaknya mau jadi aja apa aja bingung, belum ada yang jelas. Jadi visi misinya itu nggak jelas. Negara ini nggak jelas, mau jadi apa ke depan di negara ini. Nggak jelas, yang ada rebutan kekuasaan, setelah rebutan kekuasaan, keluarga dan kelompoknya hidupnya lebih mewah lagi, yang lain tetap aja rakyat biasa. Rakyat aja tetap aja biasa, nggak makan ya nggak kerja, nggak makan gitu aja. Inilah negeri itu. Ada yang salah di sini, yang salah yang ngelola, yang salah yang ngelola. Sebenarnya nggak susah teman-teman, ya kalau mau ya yang ngelola negara ini mau jujur, mau amanah, mau tegas, sebenarnya nggak susah.
Kan dia diberi kekuasaan, diberi kewenangan untuk memegang semua alat-alat kekuasaan, TNI, Polri, ya semua dipegang tuh hal seperti yang bisa memaksa, ya kan? DPR tuh ya, termasuk hari ini kan banyak yang mendukung pemerintahan, dimanfaatkan tuh untuk membuat undang-undang yang dipercepat, yaitu perampasan aset. Terus perubahan undang-undang, ya apa yang harus dirubah tentang hukuman diperberat tuh, namanya koruptor. Dua itu aja, kalau itu nggak dilakukan ya berarti nggak serius mengelola negara ini. Termasuk legislatornya nggak serius. Kalau legislator punya hati dan nurani, pasti dia akan mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset. Pertanyaannya, apakah legislator itu ya, anggota DPR itu benar-benar dia ini membersihkan negeri ini? Pertanyaannya seperti itu. Kalau lihat gaya-gayanya ya, track recordnya, ya, dengan gaji yang sudah cukup besar dibanding rakyat Indonesia, sama-sama rakyat Indonesia nih ya, yang siap membela negeri ini, masih banyak tuh ya, berjuta-juta orang makan sehari aja susah. Bagaimana nurani mereka? Mengesahin undang-undang perampasan aset aja nggak dipercepat, itu kan bukan orang amanah itu namanya. Undang-undang perampasan aset aja nggak selesai-selesai, itu apakah itu bisa dibilang orang amanah? Enggak, teman-teman, semudah itu. Saya teman-teman ya tampang desa ya, terus terang ya, saya tampang desa teman-teman, tapi saya melihat negara ini helikopter view teman-teman. Saya birokratnya ngerti, cara kerjanya, cara berpikirnya, legislatifnya juga ngerti, yudikatifnya juga ngerti. Saya orang pinter-pinter, yang kata orang pinter-pinter itu teman-teman, ya, yang di dalamnya banyak profesor itu. Rakyat Indonesia itu rakyat yang baik. Kalau dikasih contoh yang baik, pasti akan baik. Itu rakyat Indonesia. Kalau pemimpin ngasih contoh yang baik, ya benar-benar mematikan kepentingan rakyat, pasal 33, pasti rakyat bahagia walaupun hidupnya susah. Ada harapan gitu, ada mimpinya itu ke depan. Nanti Indonesia akan makmur, Indonesia akan bersih dari korupsi. Ada mimpi-mimpi rakyat itu seperti itu. Nah, hari ini mimpinya apa rakyat Indonesia? Nggak jelas, lapangan kerja nggak ada, PHK di mana-mana, mana pemerintahnya korup. Ya, hari ini seperti itu teman-teman. Belum ngurus BPJS juga susah, kadang-kadang rakyat kecil itu. Coba, harus jelas ya, itu harus jelas ya. Mimpinya harus jelas, jadi semangat hidupnya. Rakyat kecil itu teman-teman, saya kasih tahu ya, kalau saya rakyat kecil juga, saya apa banget saya. Cari makan sehari aja belum tentu ketemu. Masih banyak hari ini beratus-ratus juta rakyat Indonesia seperti itu. Ya, rumah banyak sekali belum punya rumah di negeri ini. Sebagai pemimpin apa nggak mikir itu, nggak seperti itu. Orang udah kaya raya masih kurang kaya lagi ya. Apakah itu nanti akan dibawa mati hartanya yang kaya raya itu, yang ngeruin uang rakyat, pajak rakyat keruin seperti itu. Sampai kekayaan bertriliun-triliun buat apa sih? Ujung-ujungnya jadi tai juga kan. Jadi saya kalau melihat berita hari ini, Indonesia prihatin, sedih, marah. Ya, ngelola negara berpuluh-puluh tahun kok nggak benar-benar, pembiaran dan sebagainya. Seharusnya maupun dikasih wewenang, dikasih kekuasaan oleh rakyat, gunakan tuh, bersihin semuanya. Jadi bikinlah undang-undang yang jelas, ya, clean and clear dan tegas. Bagi siapa yang korupsi ngambil uang rakyat atau negara, hukuman minimal 20 tahun dan mati. Dua aja pilihannya. Hukuman minimal 20 tahun dan mati. Terus ditambah undang-undang perampasan aset, sita asetnya buat negara, miskinkan seluruh keluarganya. Mikir tuh di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa DPR hari ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan memperbaiki hukuman yang lebih berat buat para koruptor? Takut ya, senjata makan tuan atau gimana? Tanyakan pada hatimu, hati nuranimu lah yang tahu siapa dirimu. Ya. Hati nuranimu itulah yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Mau ditutupi pakai pakaian, mau cover, mau peci, mau
jubah, mau apapun ya. Yang tahu dirimu ya hati dan nuranimu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton ya. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.